Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Arsalahu basyirah wa nadhirah wa da'iyan ilallahi bi'ni wa sirajan munirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Jannah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kita wujudkan syukur itu dengan berusaha sungguh-sungguh meningkatkan kemurnian iman kita, meningkatkan ketakwaan kita, membulatkan tekad kita untuk mengisi sisa umur yang ada tersedia dengan berbuat amal soleh yang Allah ridhoi, seraya memohon agar dimudahkan untuk beristiqomah sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat yang tak terhingga nilainya Allah karuniakan kepada kita, yaitu nikmat iman. Wa ma kana li nafsi an tu'mina illa bi'nillah wa yaj'alahu rijza 'alal ladzina la ya'qilun. Surat Yunus ayat 100. Tidak seorang pun akan beriman kecuali atas izin perkenan Allah. Dan Allah murka terhadap orang yang tidak mau menggunakan akalnya, tidak mau berpikir cerdas. Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita untuk menjaga iman itu dengan ketaatan, dan untuk meningkatkan iman itu dengan rasa syukur. Dengan rasa syukur. Bagaimana kita mensyukuri iman ini? Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa btaghi ilahi wasilata wa jahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau wasilah itu sudah ketemu, wajahidu fisabilihi, bersungguh-sungguhlah berada di jalan itu, la'alakum tuflihun, agar engkau memperoleh keberuntungan. Surat Al-Maidah ayat 35 ini menegaskan bahwa kita untuk mendapatkan wasilah itu perlu berjuang. Wabtaghi ilahi wasilata, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah ketemu, bersungguh-sungguhlah berada di jalan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu-satunya wasilah yang paling utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah salat. Itu adalah salat. Dari kelima rukun Islam, yang paling utama setelah syahadat itu adalah salat. Adalah salat. Dan Allah menegaskan lewat Rasulnya yang dinyatakan bahwa salat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Dan salat itu kunci semua kebaikan. As-salatu miftahul kulli khair. Hadis Tabrani. Allah menegaskan lewat Rasulnya dalam sebuah hadis, dinyatakan istaqomu wa ni'ma anistaqomtum
wa khairu a'malikum sholat wa la yukhibbu alal wudu ila kulli mu'min. Hadis Ibnu Majah dalam sebuah kitab yang disebut dengan kitab Muhtar Ahadis. Beristiqomahlah, karena sebaik-baik perkara adalah istiqomah, dan sebaik-baik amalmu adalah sholat. Sebaik-baik amal adalah sholat, dan tidak ada yang bisa menjaga wudhu kecuali orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kalau kita ingin mengukur kesempurnaan agama, itu paling tidak ada 3 konsepsi. Yang pertama konsep teologi, ketuhanan, yang kedua konsep ritualnya, dan yang ketiga konsep muamalahnya. Konsep muamalah. Di pembukaan khotib sudah menyampaikan surat Fat ayat 4 ayat 28. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dia Allah telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk yang benar, agama yang hak, untuk dimenangkan di atas seluruh agama yang ada. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Saksi apakah kita memiliki komitmen tinggi atau tidak dalam rangka mensyukuri iman, nikmat iman tadi. Wujud komitmen kita untuk menjaga dan mensyukuri nikmat iman adalah menegakkan sholat. Karena tidak ada seorang pun yang kenal Allah kecuali Allah memperkenalkan dirinya. Dan seorang tidak mengetahui risalah apa, ritual apa yang paling utama kecuali Allah telah menunjukkannya. Surat Toha ayat 14 Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana wa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku Allah. Sembahlah aku Allah, tegakkan salat untuk mengingatku. Wa aqimis shalah li dzikri, tegakkan salat untuk mengingat. Orang yang cerdas itu selalu memiliki 2 hal, selalu berzikir dan selalu berpikir. Orang cerdas itu dalam Quran disebut dengan ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang berpikir cerdas itu orang yang selalu mengingat Allah, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, baik sedang berdiri, duduk, dan berbaring, seraya memikirkan ciptaan Allah, selalu zikir. Ya ayyuhalladzina amanu zikron kasiron, kurullaha zikron kasiron, zikir yang banyak. Dan derajat zikir yang paling utama adalah sholat, baru kemudian membaca Quran, dan yang ketiga mengucapkan asmaul husna. Yang pertama adalah sholat. Makanya di surat Al-Hajj ayat 77 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'alu alal khair la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah aku Allah, berbuat baiklah kepada sesama, agar engkau memperoleh keberuntungan. Jadi jelas secara teologi Allah telah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Secara ritual yang utama sebagai wasilah adalah sholat. Aqimis sholat li dzikri. Oleh karena itulah sudah sepatutnya, sudah sewajarnya, sudah menurut akal sehat kita, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, satu-satunya wasilah yang paling utama adalah sholat. Nah, sholat yang bagaimana? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang
beriman. Siapa dia yang menegakkan sholatnya dengan khusyuk. Sehingga Allah menegaskan dalam Quran bahwa wala taqrabus shalah. Ya ayyuhalladzina amanu wala taqrabus shalah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati sholat apabila engkau dalam keadaan sukaro, dalam keadaan tidak paham apa yang kau ucapkan. Hatta ta'lamu ma tuqlihu. Sampai engkau paham atas apa yang kau ucapkan. Yang sering diterjemah, jangan mendekati sholat kecuali dalam keadaan mabuk. Orang mabuk itu orang yang tidak paham tentang apa yang diucapkan. Sampai engkau paham tentang apa yang diucapkan. Itu surat An-Nisa ayat 43. Surat An-Nisa ayat 43. Jangan mendekati sholat kalau engkau dalam keadaan mabuk, kecuali engkau sampai engkau paham atas apa yang kau ucapkan. Artinya sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas karunia nikmat iman dan juga sholat sebagai wasilah utama, marilah kita bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Meningkatkan kualitas sholat kita. Dan sulit untuk meningkatkan kualitas sholat kita kecuali dapat petunjuk bimbingan Allah. Dan salah satu bimbingan Allah, hidayah Allah diberikan kepada orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atazakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 18. Yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Wujud imannya menegakkan sholat, menunaikan zakat, tidak ada rasa takut kepada apa dan siapa kecuali hanya kepada Allah. Artinya tantangan apapun yang menghalangi untuk pendekatan diri kepada Allah akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dilawan, untuk dihindari. Kalau itu yang terjadi, maka Allah mengingatkan mereka itulah orang yang akan mendapatkan petunjuk, orang yang mendapatkan hidayah. Ayat yang lain menegaskan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, berkumpullah bersama orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Ayat yang lain menegaskan Al-Baqarah 43, wa aqamas shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, rukuklah bersama-sama orang-orang yang rukuk. Rukuklah bersama orang. Ini perintah Allah. Surat Al-Baqarah ayat 43. Artinya laksanakan sholat dengan berjamaah. Laksanakan sholat dengan berjamaah. Sebaik-baik amal adalah sholat tepat awal waktu. Dan sebaik-baik sholat dilaksanakan berjamaah. Dan sebaik-baik sholat berjamaah dilaksanakan di masjid. Dilaksanakan di masjid. Dari ayat-ayat ini sangat jelas. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim tadi. Kalau ingin menjaga nikmat, maka laksanakan ketaatan. Kalau ingin menambah nikmat, maka lakukan dengan bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Laksanakan bersyukur, dan seutama-utama bersyukur inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbik wanhar. Tegakkan sholat untuk Rabbmu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kondisi yang sangat memprihatinkan di negeri ini, masyarakat Islamnya lebih dari 95%, maaf 85%. Dari 85% yang muslim yang sholat, hasil survei terakhir yang dimuat di Jatim Time 2 pekan yang lalu, yang sholat hanya 38,9%. 38,9% yang umat muslim yang sholat. Yang sholat, belum yang sholatnya bolong-bolong, tidak persis 5 waktu. Oleh karena itulah
passion, gairah itu tidak bisa diajarkan, tetapi bisa ditularkan. Dan model penularan itu sebenarnya dimulai dari sejak sedini mungkin. Kalau kita melihat negara Finlandia, mengapa paling nyaman digunakan, ditempati, karena ternyata dia mengedepankan kejujuran. Dia tidak berani melanggar kejujuran bukan karena sanksi hukuman seperti ketatnya yang ada di Singapura. Tapi dia merasa malu kalau sampai perilaku tidak jujurnya diikuti, ditiru oleh generasi-generasi anak-anak muda. Oleh karena itulah kejujuran hanya bisa dibiasakan sedini mungkin. Demikian juga dalam hal penegakan sholat. Oleh karena itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran Allah menegaskan di surat Ibrahim ayat 37, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzar'in inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keluargaku, anakku dan istriku di lembah yang tidak ada pepohonan, di dekat rumahmu yang dimuliakan, Masjidil Haram. Yang demikian itu untuk menegakkan sholat. Ditempatkan di dekat rumah Allah, yaitu masjid. Yang demikian itu supaya Allah memberikan kemudahan keluarganya ini untuk menegakkan sholat. Dan untuk perbaikan akhlak. Karena dengan akhlak yang baik, orang akan condong kepadanya. Dan ketika sudah banyak masyarakatnya, pasti membutuhkan kekuatan ekonomi. Maka Allah karuniakan buah-buahan. Yang demikian itu ujung-ujungnya agar semuanya dalam rangka untuk mewujudkan rasa syukur. Bahagia yang sesungguhnya hanya kata kuncinya bersyukur. Orang bersyukur pasti bahagia. Orang bahagia belum tentu bersyukur. Makanya Allah jelaskan, dengan ingat kepada Allah sebagai wujud syukur, hati menjadi tenang. Allah bizikrillah tatmainu qulub. Maka sholat adalah nikmat dunia akhirat. Sholat adalah nikmat dunia akhirat. Makanya Allah menegaskan wabdaki fima ataqalla dzarul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik. Dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu, roh, rasa, hati, akal, nafsu, raihlah bahagia jangka panjang, raihlah bahagia akhirat. Orientasi hidup ini adalah pencapaian kebahagiaan jangka panjang. Wala tansa minad dunya, jangan lupakan bahagiamu di dunia jangka pendek, tapi yang utama jangka panjang. Tanpa melupakan jangka pendek. Wa hasin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah, berbuat ihsanlah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Inilah poin-poin yang perlu kita memiliki komitmen tinggi. Salat itu ingat kepada Allah. Allah bizikrillah tatmainu qulub. Hanya ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Kalau salat kita berkualitas, pasti perasaan hati kita tenang. Dan sholat itu tiang agama. Dan yang pertama-tama dihisab adalah sholat. Oleh karena itu marilah kita berbulat tekad untuk menata diri, ya, memanage waktu agar memiliki pemahaman hidup itu hanya menunggu waktu sholat. Sisa waktu antar waktu sholat digunakan untuk meraih karunia Allah. Apabila sholat telah kau tegakkan, bertebaranlah di muka bumi untuk mencari fadilah. Berarti sisa waktu antar waktu sholat inilah yang kita gunakan untuk ini. Jangan menegakkan sholat manakala ada waktu, tapi sempatkanlah menit waktu yang baik untuk menegakkan sholat. Apalagi sekarang ini sulit mengharapkan jangka pendek sekolah untuk bisa membina karakter anak-anak kita. Anak-anak kita yang paling bisa dibina adalah di rumah lewat orang tuanya. Dan yang kedua adalah
masjid adalah masjid untuk membina karakter ini. Karena ketika di sekolah anak berkarakter tidak baik, guru negur, guru disalahkan, akhirnya guru frustasi, akhirnya guru masa bodoh. Akhirnya pembelajaran tidak dilaksanakan dengan baik, pendidikan karakter pun juga demikian. Kasus-kasus yang ada di medsos sudah kita saksikan. Oleh karena itulah, marilah masjid yang sudah ada di dekat kita ini kita syukuri untuk mempersiapkan generasi lebih baik agar ketika kita sudah meninggal kita masih punya investasi amal jariah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya dan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itulah Allah mengangkat derajat orang yang beriman, orang yang berilmu, dan orang yang berbuat ihsan. Itulah perintah Allah, innallaha ya'muru bi'adli wal ihsan wa ita'idzil qurbah. 3 perintahnya, berbuat adil, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kerabat. Melarangannya, jauhi perkataan keji, mungkar, dan selalu membuat permusuhan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa bersyukur atas nikmat iman dengan selalu menegakkan sholat dan dilaksanakan sholat itu berjamaah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum. Tila'anahu syamil alim aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwa la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ya khadiyal khajjat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigharan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izal islama wal muslimina. Allahumma ansur ikhwananal muslimina al mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma sabbit imanahum wa ansilis sakinah qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ja'al hadal balada Indonesia amina wal mutma'inah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakril wa najata minan nar apa indal hisab. Allahumma fa'annal ghala wal waba wal zina wal riba. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma in ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa tu yastajib lahum wa la akbar aqimis shalah.